Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali di program Kuliah Ringkas bersama Umri. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema yaitu keutamaan zakat dan orang yang berzakat. Keutamaan zakat dan orang yang berzakat. Setidaknya ada 5 keutamaan zakat dan orang yang berzakat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah bahwa zakat membersihkan dan mensucikan orang yang berzakat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah, pungutlah dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini artinya zakat, sebagai zakat, di mana zakat tersebut membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan dan mensucikan dari apa? Membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati yang biasa menimpa orang-orang yang memiliki harta, para muzakki, yaitu apa? Di antaranya sifat sombong, sifat kikir, sifat tamak, dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bahwa zakat menjadi pembersih dari harta yang kita miliki. Zakat membersihkan harta. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, Ja'alahallahu tuhral lil amwal. Allah menjadikannya, maksudnya zakat, sebagai pembersih untuk harta-harta. Jadi selama harta yang Allah berikan kepada kita belum kita zakatkan, padahal sudah wajib zakat, maka harta itu masih tergolong kotor. Lalu zakat itu membersihkan harta kita dari apa? Paling tidak dari 2 aspek atau dari 2 hal. Yang pertama, dari titipan Allah yang melengket pada harta kita, yang Allah titipkan untuk orang-orang yang mustahik, orang-orang yang berhak, orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Di situ ada minimal 2,5%. Selama kita belum menzakatkan harta kita, padahal sudah memenuhi syarat, maka selama itu pula harta kita dianggap belum bersih. Dan yang kedua, dibersihkan dari hal-hal yang dalam proses kita mendapatkan rezeki itu, mendapatkan harta itu, mungkin kita tidak sengaja, mungkin kita lalai, ada hal-hal yang bersifat haram atau syubhat, tapi kita tidak sengaja, maka insya Allah zakat bisa membersihkan harta kita dari hal-hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu
bahwa orang yang berzakat insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang besar, pahala yang banyak. Kita kan tentu selalu ingin yang banyak kan, selalu ingin yang besar kan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan pahala yang besar, pahala yang banyak bagi orang-orang yang berzakat, yang menzakatkan hartanya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wal muqiminas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wal mu'tunaz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, mereka itulah akan kami berikan pada mereka pahala, ganjaran, imbalan yang agung, imbalan yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu bahwa berzakat adalah salah satu ciri orang beriman yang senantiasa beruntung. Beruntung dalam definisi Al-Quran, beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap zakat mereka melakukan, mereka menunaikan zakat harta mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian keutamaan yang kelima, yaitu bahwa zakat adalah salah satu ciri masyarakat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, kasih sayang, dan keberkahan, yang kemudian itulah yang akan menjadi cikal bakal masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Al-ayah. Wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sanu'tihim, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka, insya Allah. Demikianlah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang 5 keutamaan zakat dan orang berzakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita, terutama bagi orang-orang yang sudah mampu, yang sudah wajib untuk berzakat, agar bisa menzakatkan hartanya. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima zakat kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.